Masih ada nggak sih pembaca Gatra ini? Ya, pembaca Gatra tentu kalau kita masih terbit berarti ada, Pak. Ya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Bapak Kerihat. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang pemimpin redaksi, masih muda dan gesit tentu saja, yang akan kami ajak untuk berbincang tentang perkembangan media saat ini. Dia adalah Mukhlison S. Widodo, Pimret Selamat Majalah siang, Lihat. Apa Gatra. kabar? Ya, selamat siang. Baik. Terima kasih sekali ini bisa bergabung dengan channel Bapak Kerihat. Banyak dari... Ya, dikasih waktu, Pak Lihat. Ya, baik. Terima kasih. Ini langsung aja ya, biar cepat ini. Soalnya anak muda nggak mau molor-molor ini kalau anak muda. Gatra masih terbit kan ya? Ya, Banyak yang tanya. terus terbit sampai Ya, baik. Ini pertanyaan saya begini, karena anak-anak muda itu kadang-kadang tanya, suka baca majalah enggak? Gitu. Terus masih kenal enggak? Gatra, Tempo, dan seterusnya gitu ya. Oh, masih kenal, tapi pernah baca enggak? Ada yang baca, ada yang enggak. Nah, ini saya perlu tanya ini Pak Mukhlison. Masih ada nggak sih pembaca Gatra ini? Ya. Pembaca Gatra tentu kalau kita masih terbit berarti ada, Pak. Kalau selama kita masih berarti masih dibaca. Karena kita kan selain di edisi cetak secara fisik, kita juga hadir secara online gitu ya. Dan kita juga selama ini sih sebelum COVID itu kita sudah sering mengenalkan diri ke kampus, ke komunitas, dan kita ke daerah-daerah juga. Kita melakukan misalnya ada acara, kita buat acara workshop jurnalistik gitu ke kampus, ke mahasiswa. Jadi mereka kenal Gatra. Jadi itu salah satu upaya kita untuk mengenalkan. Tapi merasakan adanya tantangan baru ya di zaman sekarang, misalnya menawarkan media cetak gitu, susah nggak? Tentu, ini dari sisi ketertarikan orang, meskipun ya mungkin kalau sekarang yang tertarik mungkin yang punya punya ketertarikan dengan jurnalistik gitu ya, majalah di Indonesia mungkin yang dikenal selain Gatra ada Tempo, kalau nggak Tempo ya Gatra gitu kan, ada dua gitu. Tapi secara pengalaman saya beberapa kali kita merekrut orang gitu untuk jadi wartawan, mereka lebih memilih jadi wartawan.com daripada wartawan majalah mingguan, karena mungkin ya orang sekarang membaca.com, membaca di HP, bukan membaca di majalah yang fisik, yang memang ya fisik kan kertas gitu kan ada sentimen lingkungan dan sebagainya kemana-mana kan itu. Dan ini anak-anak milenial sekarang itu peduli dengan itu gitu. Nah sekarang karena mereka kemudahan dengan mereka.com, ya bahkan sampai wartawannya pun kadang sudah nggak pengen jadi wartawan mingguan, pengennya wartawan.com. Ini jadi salah satu indikator bahwa anak-anak sekarang lebih kenal dengan teknologi informasi yang dikemas dalam satu perangkat, bukan sebuah dari sisi di perangkat fisik kertas gitu. Jadi ini sudah ada perubahan. Kalau ada orang bilang disrupsi itu hanya pembaca, tapi juga disrupsi dari pelakunya nanti. Nah kalau gitu gimana cara melanggengkan media cetak? Atau memang akan bertahan sementara atau memang akan terbit terus? Ya, kita juga kalau dari sisi bagaimana kita mengatasi atau kita beradaptasi dari perubahan itu, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang memang sesuai dengan pasar gitu ya Pak Lihat. Yeah. Mungkin ya, pasti ada ceruk-ceruk yang masih membaca secara langsung dengan yang di kertas, masih ada pasarnya seperti itu. Tapi kita mulai membangun pasar-pasar pendekatan dengan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita melakukan pendekatan ke mahasiswa, kita mengenalkan produk kita. Salah satunya kita buat aplikasi yang di situ kita integrasikan dengan Gatra gitu. Kemudian di situ selain ada .com, majalah juga. Jadi ada artikel yang bisa dikenalkan, bisa dibaca di situ. Jadi
selain mengenalkan diri kita, konten kita juga mengenalkan produk yang mereka juga itu sesuai dengan apa namanya ketertarikan mereka. Jadi kalau selama ini mereka hanya baca berita dari .com, dari mungkin dari sosial media, kita juga punya perangkat aplikasi yang bisa disesuaikan dengan selera, misal dan itu terintegrasi. Kalau selama ini mereka mungkin lebih pengennya membaca tulisan yang pendek gitu ya, kita punya itu, kita punya tulisan pendek dan dikolaborasikan dengan video, gambar dan sebagainya. Nah ini kan juga selera pasar ke sana, tapi ini juga meskipun kita untuk artikel-artikel majalah yang panjang yang memang ingin memberikan pengetahuan yang lebih panjang, kita dedikasi kita agar rasa membeli gitu, mau membeli itu ini yang memang kita sosialisasikan, karena untuk mendapatkan informasi kamu harus bayar. Nah ini yang masyarakat kita, informasi yang benar harusnya harus ada harus ada pertanggungjawabannya di sana, mutu jurnalistik yang benar, yang baik itu harusnya memang ada harganya. Ini yang memang harus kita edukasi, karena selama ini kita ada banyak hoax dan sebagainya, itu kan karena memang dikarenakan masyarakat tidak menghargai itu, tidak dididik agar mendapatkan informasi yang baik, sumbernya yang baik, bertanggung jawab. Ini yang seharusnya masyarakat juga sadari. Ya. Maaf, ini ada gangguan sedikit. Tadi di beberapa jawaban itu agak tersendat-sendat ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, dijelaskan lagi tadi. Gatra itu memperkenalkan sebuah aplikasi baru ya, semacam suatu proses untuk mendekati anak-anak muda sekarang. Boleh diceritakan lagi itu, Mas Mukhrisan? Ya, kita ini sudah setahun ini melakukan penetrasi pasar dengan membangun aplikasi yang terintegrasi. Jadi di situ kita bisa baca majalah, kita bisa baca .com, kita bisa baca berapa produk buku-buku Gatra di situ dalam satu perangkat gitu, dalam satu aplikasi, sehingga ini kan juga memudahkan pembaca pasar baru yang kita dekati. Tadi misalnya kita melakukan pendekatan ke kampus-kampus, ya kita kenalkan aplikasi itu kalau pengen baca Gatra gitu. Ya harus ada yang harus beli, ada yang nggak. Kalaupun pengen yang beli ya yang nggak beli yang ada .com, dan mutunya hampir sama dengan majalah. Mungkin info-info di majalah bisa dibaca secara terpisah di .com gitu, atau dipisah-pisah bahannya gitu. Tapi kalau ingin majalah yang lebih dalam, lebih luas gitu, bisa diecer gitu kan. Ini jangan sesuai dengan kantong mahasiswa gitu. Intinya kita mulai mendidik pasar mahasiswa, pasar milenial ke bawah, milenial dan yang muda sekarang dengan mengenalkan produk-produk kita. Tapi intinya memang kita juga harus bersaing dengan sosial media dan sebagainya. Nah, ini yang kalau kita berkenalan langsung dengan mahasiswa, kita sampaikan ke mereka bahwa informasi-informasi yang sekarang mereka dapat mungkin bisa salah, hoax dan sebagainya. Nah, ini beda dengan kita pers gitu, industri pers yang punya tanggung jawab secara punya etika, punya pedoman dan diawasi. Dan kita tidak sembarangan untuk membagikan informasi. Nah, ini yang sebenarnya misi yang kita bawa dengan pendekatan ke mahasiswa itu yang ini kita sampaikan, bahwa kita membawa misi bahwa informasi yang kita berikan itu bertanggung jawab. Nah, ini salah satu langkah kita untuk tetap bertahan itu tadi, agar masyarakat yang nanti menggantikan kita ini juga sadar bahwa seharusnya kita mendapatkan informasi yang bertanggung jawab, informasi yang berimbang gitu, sehingga tidak mendapatkan hoax. Agar ini juga tidak berlarut-larut. Kalau selama kita biarkan seperti ini, kesadaran masyarakat tidak diluruskan gitu, jadi akan kesalahan, ketimpangan informasi, dan itu akan berdampak pada kehidupan demokrasi kita gitu. Ya, baik. Nah, jadi Mas Mukhrison itu percaya atau tidak kalau misalnya cetak pada akhirnya berhenti? Nah, yang dilakukan Gatra ini kan suatu proses untuk mengalihkan dari cetak ke
internet katakanlah ya, melalui Ya. aplikasi gitu ya. Jadi Mas Muflison percaya akan ada cetak lagi atau akan mati karena itu Gatra jadi bertransformasi ke internet? Ya, kalau sebenarnya yang tidak akan mati adalah jurnalistiknya sendiri gitu Pak, bahwa informasi melalui apa namanya yang dikemas dalam ilmu apa dalam racikan jurnalistik itu tetap akan ada. Cuma mungkin medianya yang akan berubah gitu ya. Dulu ada televisi, ada radio, semua masih ada. Koran masih ada. Tapi apakah koran akan berganti dengan misalnya tablet, di dalam tablet itu kan konten disampaikan dalam sebuah lembaran koran itu pasti koran dalam bentuk tablet tadi itu pasti terjadi. Koran akan hilang karena mungkin hutan mulai gundul, tidak ada penebangan pohon untuk membuat kertas. Saya kira itu akan terjadi berapa puluh tahun ke depan. Dan koran mungkin yang kita kenal sekarang mungkin nggak ada, tapi bersulih berganti jadi sebuah produk yang namanya mungkin ya produk yang didukung oleh teknologi informasi. Saya kira itu. Ya, tapi jurnalistik sendiri mungkin masih akan ada dan akan jadi sebuah ya kalau misalnya kita sadarkan dari sekarang bahwa jurnalistik yang bertanggung jawab itu yang seharusnya dipegang oleh masyarakat karena dia kekuatan keempat dalam demokrasi. Ya, sekarang proses transformasi itu yang dilakukan Gatra menurut Mas Muflison itu berhasil nggak meraih pembaca baru? Ya kita belum bisa mengklaim bahwa itu berhasil atau tidak. Yang minimal kita bisa mengenalkan, bisa memberikan pemahaman ke mahasiswa meskipun itu 2-3 orang yang mungkin baru paham gitu ya, mengerti apa yang kita maksud. Ini kan satu langkah kecil untuk sebuah hasil yang besar gitu Pak. Jadi ya minimal kita mulai dari diri kita sendiri untuk mensosialisasikan itu. Dan saya kira itu juga salah satu strategi untuk misalnya aplikasi itu kan kalau misalnya kita buat workshop di satu sekolah gitu ya atau satu kampus gitu mahasiswa yang hadir 100 misalnya kemudian mereka karena gratis kita minta untuk install aplikasi itu kan minimal ada orang menginstal aplikasi itu mereka bisa mengklik itu dan itu salah satu pemasaran yang memang apa namanya pendekatannya lebih lunak gitu tapi berefek karena mereka akan menginstal kemudian mengenal. Nah, ini minimal ada hasil yang meskipun belum bisa membuktikan bahwa nanti Gatra akan terus dibaca. Tentu itu salah satu hal. Yang hal lain adalah konten. Konten kan ada yang bilang konten adalah raja. Iya. Saya juga setuju bahwa konten adalah raja, tapi bukan berarti konten memberikan menjamin keberhasilan suatu media. Konten tanpa strategi pemasaran yang baik tidak akan sampai ke konsumen gitu. Jadi ya saya kira konten harus dikemas, harus dibuat strategi agar bisa sampai pun harus bisa dikonsumsi. Itu yang salah satu memang harus dilakukan sebuah industri pers sekarang. Karena selama ini kan ya karena harus sekarang kan budaya hits dan sebagainya itu kan yang sekarang lagi dipakai oleh sebagai pedoman teman-teman media online gitu ya. Tapi mungkin pendidikan yang baik ke masyarakat bahwa berita yang baik bukan berarti yang yang harus diklik, harus bertanggung jawab, harusnya seimbang dan dalam itu yang memang harus diberikan pemahaman. Nah ini masalah konten. Konten ini kan katakanlah media yang besar ya, katakanlah majalah sekarang kan Tempo, Gatra gitu ya. Mudahnya gitu ya sekarang ya. Mungkin ada media lain tapi tidak terlalu besar. Kalau ciri khas ya, konten Gatra itu apa sih sekarang? Kalau misalnya mau menawarkan pada anak muda, apa yang membuat anak muda seharusnya tertarik pada Gatra? Ya tadi kita sudah melakukan adaptasi Pak. Jadi kalau di dalam ilmu jurnalistik kita diajarkan soal bagaimana selera pasar bergerak itu ya kita juga harus menyongsong itu. Jadi kalau
Kalau sekarang mungkin selera milenial gitu. Selera milenial ini seleranya apa sih? Selera yang apa namanya kasual atau apa ya? Ya startup gitu. Nah, ini kita juga berusaha untuk mendekati pasar-pasar yang memang ceruknya itu meskipun belum matang gitu, tapi ini juga kita kejar. Nah, penyesuaian rubrikasi dan sebagainya ini yang juga kita lakukan. Meskipun tentu kita tidak meninggalkan ciri khas. Misalnya Gatra dikenal sebagai majalah politik atau mungkin juga ulasan ekonominya juga lumayan bagus gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi nah ini juga salah satu apa namanya yang kita pertahankan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada perubahan misalnya tadi mengikuti selera pasar yang lain untuk milenial dan ini juga kita perlu apa namanya siapkan. Meskipun memang kita perlu evaluasi terus kalau misalnya ada konten-konten yang memang tidak dibaca atau yang kurang-kurang banyak ini apa namanya peminatnya yang akan kita evaluasi. Pembaca Gatra sendiri berapa, Mas Mukhrisan sekarang? Yang di .com maupun yang di aplikasi? Wah, itu belum dihitung oleh tim ketiga kita, Pak. Jadi kita belum mendapat laporan karena itu juga terpengaruh dengan pandemi sekarang ini kita sulit untuk apa namanya belum dapat laporan karena ada kesulitan di sisi teknologi. Kemudian kalau soal membaca nanti ini laporan juga dari sirkulasi belum masuk. Ya, ya. Tetapi pada posisi sekarang pun Gatra masih bisa bertahan ya? Ya alhamdulillah di semua tempat gitu apa namanya di semua industri pelaku industri media itu semuanya mengalami hal yang sama. Dan tidak hanya media, semua klien atau pemasang iklan kan juga sama menghadapi hal yang sama. Mereka juga tidak mau menghamburkan uangnya dulu untuk memasang iklan gitu. Sementara media kayak kita yang terbit hanya 4 kali sebulan gitu untuk majalah, kita juga harus pintar-pintar menjaga cash flow. Nah, ini yang jadi sebuah apa ya tantangan kita untuk survive. Bagaimana mencari uang, bagaimana membelanjakannya itu juga jadi salah satu seni di situ. Karena ya kita punya berapa klien tradisional kalau kita bisa lihat bahwa ada berapa pemasang iklan yang memang setia untuk memasang iklan. Ini kita servis. Kemudian kita juga misalnya ada berapa klien yang memang mengalami masa kemunduran gitu. Kita juga berdiskusi dengan mereka, kemudian kita cari solusinya bareng-bareng. Ayo gimana caranya agar kamu bisa survive, kita juga berdua survive, kita buat acara kolaborasi bersama atau apalah itu namanya, mungkin karena dengan adanya pandemi kita buat webinar atau kita buat program-program yang tidak perlu mengumpulkan orang tapi itu dilirik oleh sponsor gitu misalnya. Ini yang kita selalu jajaki, kemudian kita cari kreativitas kita ditantang di sini dan meskipun jadi kalau misalnya ada yang bilang normal baru, ya ini normal baru kita bawa bagaimana kita tetap hidup dengan kenormalan yang baru, ya itu yang harus kita temukan bersama-sama, nggak bisa kita sendirian. Bahkan selama ini teman-teman di industri pers juga sudah bersama-sama untuk mencari solusi. Aplikasi yang Gatra punya itu sendiri sudah menghasilkan belum? Sudah menghasilkan revenue gitu? Belum, Pak. Jadi masih ini kan, jadi masih update dan nominal yang banyak, meskipun memang ada sedikit. Nah, kita karena COVID kemarin kita juga nggak bisa penetrasi dan maksudnya kita sudah melakukan kegiatan di beberapa tempat misalnya untuk mensosialisasikan, tapi karena berhubung ada pandemi ini ya ini kita hentikan dulu, jadi kita pending setelah mungkin ada situasi yang lebih kondusif ya akan kita mulai lagi. Dan mudah-mudahan tapi dengan metode seperti ini sebenarnya banyak peminatnya, maksudnya interaksi siswa dengan siswa itu mereka lebih aktif, jadi lebih gampang kalau daripada kita hanya berdiam diri aja. Ya.
Jadi kalau pembaca Gatra sendiri sekarang sebagian besar siapa? Atau sasaran dari pembaca Gatra kita itu seperti apa? Ya masih kita punya sasaran baca apa namanya yang memang sudah kita set sejak awal bahwa pembaca Gatra adalah para pembuat keputusan. Ini memang kebanyakan orang kota gitu ya, yang memang pejabat, punya korporasi, pimpinan perusahaan gitu. Jadi kalau itu juga mengaruhi komposisi pemberitaan kita yang misalnya kita memasukkan isu politik, isu ekonomi yang lebih banyak daripada isu-isu lain. Karena kekuatan Gatra selama ini kalau dari sisi tadi pemasaran siapa membaca Gatra ya itu tadi para membuat keputusan dan memang ya apa namanya tentu pacarnya akan lebih sedikit ya lebih kecil tapi di situ bahwa kita menyajikan informasi yang lebih dalam orang pembaca kita juga bukan orang yang khusus majalah ya bukan orang yang punya waktu banyak untuk membaca ya ini kita sesuaikan apakah nah ini juga berlaku bagi perubahan di layout perubahan di tatap muka sehingga informasi yang bisa dibaca dengan cepat tapi bisa memberikan kepuasan kepada membaca. Nah, ini yang sedang kita setel ke sana juga. Ini salah satu perhatian kita saat ini. Nah, misalnya kalau saya ingin beli Tempo dengan beli Gatra, supaya saya membeli Gatra, itu apa yang dilakukan dari segi konten? Dari segi konten jelas kita punya apa namanya perspektif lain ya mungkin ya. Kita tidak sebagai industri pers yang bertanggung jawab kita tidak ingin membuat sebuah penilaian secara sendiri atau kita tetap berimbang dan kita tidak kalau ini kita menjudge tidak menilai dengan kita hanya menyampaikan apa yang kita lihat apa yang kita dapat dari sebuah fakta peristiwa kemudian kita sampaikan ke pembaca intinya sih apakah nanti itu diterima atau kenapa harus Gatra gitu ya? Ya kalau pembaca mungkin sudah tahu gitu ciri khasnya Gatra bahwa selama ini Gatra memberikan perspektif yang berbeda atau mungkin kita tidak memframing sebuah peristiwa kita hanya menyampaikan dan itu disampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang mungkin lebih lugas gitu dan kita tidak terpatok bahwa kita juga harus buat bahasa yang berliku-liku enggak kita juga punya kadang kita juga bermain di apa namanya berita yang lugas sehingga pembaca kadang juga tidak capek untuk apa yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan. Ya, kemudian ini kan ada rame-rame nih antara misalnya majalah sebelah gitu ya dengan kementerian dengan apa itu kan merupakan suatu apa ya ada pendekatan baru sepertinya perusahaan kementerian juga mencoba menguasai atau mempengaruhi majalah katakanlah gitu ya atau sebaliknya majalah dalam tanda kutip menekan kementerian untuk diajak kerjasama atau pasang iklan atau apa segala macam itu di sebelah ya nanti diedit ini nanti diedit kata-katanya itu apa Gatra sepertinya tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini ya? Kalau soal berita yang soal lobster, Pak, kita bareng menurunkan laporannya. Tapi angle kita soal kebijakan menteri yang terdahulu diubah oleh menteri yang setelahnya. Kita tidak membidik soal pelaku, meskipun itu juga kita mengkritisi sebuah kebijakan. Jadi dari sisi angle kita sudah berbeda, dari sisi apa yang ingin disampaikan pembaca kita juga beberapa hal tapi terkait bahwa ada apa ya ada indikasi gitu misalnya ya saling injak ini kan juga ini mungkin persepsi di publik tapi sebagai ya itu bisa dibuktikan misalnya kalau ada di kementerian yang mungkin atau pihak-pihak yang tersinggung atau merasa tidak apa namanya merasa diserang itu silakan saja mungkin melaporkannya ke Dewan Pers tapi intinya
hal-hal seperti itu, kementerian yang memang dikritik, saya kira juga itu wajar gitu ya, agar kinerjanya juga lebih baik atau menghindari penyelewengan dan sebagainya. Pas di sini saya kira juga tidak apa ya namanya, tidak terlalu keterlaluan atau apa namanya, kritik pers itu pasti setiap apa namanya, perusahaan pers atau wartawan itu mengkritik itu pasti ada upahnya, tidak selalu harus melakukan judgement. Saya kira itu publik juga bisa melihat, dan apakah itu kemudian keluar isu-isu yang lain gitu kalau wartawannya dijamu. Saya kira ya ini kan juga konsekuensi di dalam sebuah apa namanya industri, juga ada kepentingan, ada tarik menarik, minimal pertanggungjawaban tadi yang memang diberikan oleh setiap insan pers. Saya kira itu semua wartawan diawasi kerjanya. Saya kira juga kalau memang sudah kelewatan, saya kira sudah akan ada yang lapor, ada yang ya saya kira ini sudah banyak transparansi. Jadi nggak perlu khawatir kalau pers sekarang pers mainstream gitu harus utama. Saya kira masih bertanggung jawab. Oh ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah ya apa kritik-kritik yang disampaikan oleh Gatra atau majalah pada umumnya gitu ya. Ya betul Pak. Terima kasih sekali Mas Mukhlison S. Widodo. Oke Pak. Sebagai Pimret majalah Gatra, semoga sukses untuk menjangkau untuk menjangkau pembaca-pembaca yang lebih banyak lagi di masa mendatang. Ya, terima kasih. Ya. Juga saluran YouTube-nya Pak Riyad semoga banyak subscriber-nya. Siap. Semoga bisa menyaingi Halilintar, keluarga Halilintar. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan lupa kalau sudah menyaingi Halilintar kita diundang lagi ya Pak Riyad ya. Iya. Tentu saja. Kita bantu untuk Gatra agar lebih sukses lagi di masa mendatang. Amin. Ya.